Ya baik, ya, tidak ya. Ya jadi begini, eh, tema kita itu kan tentang Islam Nusantara, itu bagian daripada model dakwah kultural. Kemudian Islam Nusantara kan pernah juga diresmikan ya, keberadaannya oleh pemerintah. Jadi tadi Bu Vega mengatakan tentang pemerintah, bukan, malah didukung. Ya, didukung oleh pemerintah gitu. Siapa yang mengusulkan itu diresmikan keberadaan itu? Ya dari NU. Makanya NU identik dengan mengawali Islam Nusantara. Meskipun rumusan-rumusannya barangkali belum bisa kita ketahui secara utuh apa sebetulnya yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Bahwa Islam itu berkembang di Nusantara, ya, sehingga kalau kita yang dimaksud adalah Islam yang ada di Nusantara, ya oke-oke saja, nggak ada masalah kan gitu. Memang di Nusantara ini Islam berkembang dengan corak dan ciri khas yang barangkali berbeda dengan Islam yang ada di Timur Tengah atau di Barat, ya kan, atau di mana saja di belahan dunia ini. Mungkin ada perbedaan dari ciri-ciri di mana budaya ikut serta di sana untuk meramaikan, mensyiarkan Islam. Gitu. Kelompok yang keras di dalam menentang Islam Nusantara itu gerakan-gerakan Puritan, gerakan pemurnian Islam, ya, yang mengatakan dengan analogi bahwa kalau air murni itu ngalir dari gunung, ketika masih di dekat-dekat kaki gunung masih murni, gitu kira-kira. Begitu mengalir jauh sampai ke beberapa radius ya kilometer, nggak dijamin murni lagi, karena memang akan bersentuhan dengan dimana dia melalui itu, sehingga bisa air yang menjadi kotor dan nggak bisa diminum, kira-kira begitu lah. Nah, gerakan-gerakan ini mengajak supaya yuk kembali kepada Islam yang murni, yang bisa diminum, kira-kira begitulah. Mana Islam yang bisa dinikmati dan benar-benar, ya mereka mengatakan Islam yang langsung diajarkan, dipraktekkan oleh Rasulullah di zamannya. Kalau tidak sampai ke 3 generasi berikutnya, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in dan zaman tabi'in, gitu. Tapi kan itu teori, ya. Teori yang dibangun oleh kelompok Islam yang mengatasnamakan Islam Salafi atau Wahabi. Yang namanya teori tetap saja teori kan gitu. Bisa benar, bisa tidak. Sedangkan Islam lahir itu untuk kehidupan umat manusia dimanapun juga berada. Yang pasti ajaran-ajarannya itu akan sesuai dengan karakteristik manusia. Nah sekarang bagaimana kita bersikap? Simpel aja sebetulnya. Kalau kita melihat misalkan di ada hadis Arba'in Nawawi ya, ada 40 hadis itu. Itu diantaranya ada hadis yang menceritakan tentang mahuwal Islam, mahuwal iman, mahuwal insan, terus tentang hari kiamat. Jadi dalam hadis itu diceritakan ketika Rasulullah bersama para sahabat sedang asik-asik bermuzakarah, tiba-tiba ada seorang laki-laki ya yang datangnya tiba-tiba, tidak diketahui dari mana datangnya, berpakaian putih, berambut hitam, bentuknya laki-laki yang sangat tampan, duduk nyelonong langsung dekat dengan Nabi. Bahkan saking dekatnya pahanya ditempelkan ke paha Nabi. Langsung bertanya, ya Rasulullah, ma huwal Islam? Ya. Wahai Rasulullah, apa itu Islam? Ma huwal Islam? Ya. Apa itu Islam? Begitu. Nah, kemudian Nabi langsung menjawab,
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadilah itu rukun Islam. Yang 5 itu kan simpel. Apakah Islam di Indonesia nggak melaksanakan rukun Islam? Melaksanakan kan? Ya syahadatnya, ya sholatnya, puasanya, semua lengkap dilaksanakan. Bahkan menjadi sumbangan penduduk yang berhaji yang terbesar dari Indonesia, ya enggak? Itu kalau di Arab sana itu kenal ini haji dari Indonesia ya, Soekarno gitu kan, karena pakainya peci hitam itu kan. Dan mereka sangat akrab sehingga orang-orang penduduk Mekah, Madinah itu belajar bahasa Indonesia yang tujuannya untuk nawarin barang gitu ya. Roti 1 real itu doang maunya, roti 1 real gitu ya. Baju 2 real gitu. Itu dipelajari, dikirain kita bisa bahasa Indonesia, dikirain mereka bisa bahasa Indonesia, cuman hanya itu ya. Kenapa? Saking banyaknya pengunjung dari Indonesia. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti persoalan Islam ya terserah gitu ya. Mau Islam model apa, tapi jangan keluar dari rukun Islam itu. Yang bersahadat cirinya kan gitu. Yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang haji. Nah, ketika ada satu bangsa tidak melaksanakan di antara 5 itu bukan Islam. Nah, kenapa kemudian kelompok Salafi Wahabi mengklaim ini yang paling benar? Ya enggak? Cobalah rujuk, kan mereka bilangnya back to Quran and Sunnah. Nah, kenapa nggak dipakai sunnahnya ini? Ya, kenapa nggak dipakai dengan hadisnya? Mendulukan masalah bid'ah. Ya repot. Islam berkembang karena bid'ah. Iya. Satu ketika Umar datang kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, banyak umat Islam penghafal Quran gugur. Jadi gimana? Saya usul Quran yang masih berserakan belum terkumpul, saya usulkan karena Anda penguasa, kumpulkan jadi satu. Apa kata Abu Bakar? Salafi juga jawabannya. Saya tidak mau berbuat sesuatu yang Rasul tidak contohkan, yang Rasul tidak perintahkan. Baik, kata Umar. Tapi dipikir, gitu. Andaikan Quran itu tidak kita satukan, bagaimana Islam ke depan? Dipikir. Oke lah, baik, bagus. Nah, maslahat. Akhirnya Abu Bakar manggil Zaid bin Sabit. Zaid, sini. Coba kamu kumpulkan kembali Quran yang masih tertulis di pelepah korma, di batu, di mana itu, kumpulkan di satu. Apa kata Zaid? Wahai Khalifah, jawaban Salafi juga. Aku tidak mau mengerjakan sesuatu yang Rasul nggak contohkan, yang Rasul nggak pernah. Baik, tapi pikir saya, kalau Quran itu tidak terkumpul, bagaimana masa depan Islam? Dipikir, oke dah kalau begitu. Nah gitu ya. Akhirnya Quran dikumpulkan itu juga bid'ah. Ya kalau nggak ada bid'ah orang nggak punya pegangan kan gitu. Iya. Nah, jadi jangan kemudian dalilnya ya langsung al bid'atu dolalah, bid'ah itu sesat. Ya kalau itu sesat semua karena pegang pada Quran yang bid'ah kan gitu, yang dikumpulkan yang Rasul nggak perintahkan kan gitu. Nanti kalau dikejar ke situ mereka jawabannya itu bukan bid'ah, nah, susah lagi. Ya gitu. Oke, jadi mau Islam Nusantara, Islam Timur Tengah, Islam Barat, silakan. Itu namanya merek-merek budaya. Yang penting tidak keluar dari inti-inti ajaran Islam. Ada nilai-nilai syariatnya, kita nggak lepas dari nilai budaya. Orang nikah
Apa syariatnya? Ya terpenuhi rukun nikah. Ya enggak? Bagaimana pelaksanaannya kembali ke budaya. Tapi budaya jangan menyalahi syariat. Kayak yang perempuannya nih, secara syariat harus nutup aurat. Tapi saya pengen ikut ada budayanya, ya silakan. Akhirnya dibentuklah kayak jilbab buaya, ya, gitu kan, kayak Cinderella kan, gitu kan, pakaian si perempuannya. Tutup auratnya sudah syariat, tapi penyesuaian pakaiannya dengan budaya dapat juga, kan gitu. Sehingga tidak bisa dilepaskan antara ya syariat dengan pelaksanaannya, nggak mungkin tidak bersentuhan dengan budaya. Maka Islam itu lahir, itu pasti akan menimbulkan peradaban dan kebudayaan. Apakah Nabi menentukan bentuk kubah kayak begitu? Enggak kan gitu. Bentuk mikrofon kayak begitu? Ya enggak. Ya gitu. Nah kadang-kadang kesalahan dari sebagian kawan kita menghukumi sesuatu bukan pada tujuannya, tapi pada alatnya. Ya, kalau tanya nih, apa hukumnya pisau? Ya tergantung. Buat ngupas mangga nggak boleh, nusuk orang dosa, gitu kan? Apa tujuannya? Alat-alat itu? Ya tujuannya, hukumnya bukan pada alatnya, pada tujuannya. Apa? Iya. Bagaimana bermedsos? Ya tergantung buat apa, kan gitu. Ada orang bermaulid, kenapa dibid'ahkan? Apa tujuannya? Syiar Islam, ya itu yang dihukumi. Nah ketika di acara maulid ternyata ada hal-hal yang bertentangan, ya itu aja dilarang, bukan dipangkas ke sifat kumpul-kumpulnya itu. Nah di sini kemudian kita memerlukan bahwa dalam berislam diperlukan fikir dan zikir, kan gitu. Berkolaborasi antara pemikiran dengan wahyu, interaksinya itu menjadi kan dakwah kita menjadi makin bijaksana, bijak sini. Nah, intinya Islam bisa terus berkembang. Nah, seperti itu. Nah, itu bagian dari hadis. Itu yang kita heran, kenapa nggak kembali ke situ saja? Oh, Nabi kok yang menyampaikan, itulah Islam. Nabi nggak macam-macam jelasinnya, cuma 5, ya kan? Baru nanya lagi malaikat, apa itu iman? Ada lagi penjelasannya dari rukun iman. Apa itu ihsan, kan gitu. Bagaimana hari kiamat? Akhirnya terakhir apa? Ya terima kasih ya Rasulullah, perginya nggak kelihatan kemana arahnya, tiba-tiba sudah nggak kelihatan. Kata Nabi, wahai sahabat, tahu nggak siapa orang tadi? Waduh, saya nggak tahu ya Rasul, hanya Allah yang dan Rasul yang tahu. Dia itu malaikat Jibril, ya, datang untuk ngajarin kalian tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Jadi sebetulnya ajaran Islam itu sudah sempurna penjelasannya, kan gitu. Cuman kenapa nggak dipakai? Back to Quran, kembali ke Quran. Kapan menyampaikan Qurannya kalau begitu mulu, kan gitu. 1 jam ceramah nggak ada ayatnya, kan bingung. Gitu ya. Iya. Gitu. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.